Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali pada bab 2 mengenai dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai dasar pemetaan. Topik bahasan pada subbab ini yaitu ada pengertian peta, komponen peta, jenis-jenis peta, dan proyeksi peta. Nah, adik-adik mungkin kalian familiar apa itu peta? Ada yang tahu? Ya, peta memang sebagai media penunjuk jalan biasanya. Baik, saya jelaskan saja langsung pengertian peta. Peta sendiri adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta dalam artian ini adalah jadi merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai skala, dan digambarkan pada bidang datar. Seperti itu. Nah, fungsi peta yang pertama jelas menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua memperlihatkan bentuk, ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang keempat menyimpan dan mengomunikasikan informasi ke ruangan. Yang kelima membantu pekerjaan teknis misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Dan yang keenam membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Nah, kalau adik-adik yang lebih sering kita gunakan, fungsi yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat. Dengan peta, kita terbantu bisa mengetahui di mana sih rumah si A misal, atau di mana sih letak Gunung Merapi misal. Kemudian bisa memperlihatkan bentuk, ukuran, luas daerah, jarak di permukaan bumi. Nah, kita bisa tahu mengenai luas daerah Kabupaten Purbalingga dalam peta. Kemudian jarak antara Purbalingga dan Purwokerto misal. Gitu. Nah, dengan peta juga sering dimanfaatkan misal di Purbalingga mempunyai potensi sumber daya berupa hasil panen padi misal. Nah, kita bisa tahu daerah mana saja sebagai penghasil padi melalui peta. Ya, kurang lebih itu mengenai fungsi dan tujuan pembuatan peta. Nah, selanjutnya ada 3 gambar di slide. Gambar peta, kemudian ada atlas dan global. Nah, dari ketiga gambar ini adik-adik bisa membedakan atau tidak? Tentunya memiliki perbedaan ya adik-adik. Yang pertama yaitu peta. Nah, peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, jadi untuk peta sendiri hanya menggambarkan pada bidang datar dan diberi skala tertentu sesuai bentuk permukaan bumi. Nah, perbedaannya dengan atlas. Nah, sesuai gambar yang ada, atlas itu merupakan
peta yang dibukukan atau peta yang kumpulan peta kemudian dikumpulkan menjadi satu di sebuah buku sehingga menjadi sebuah atlas biasa yang kita kenal. Kemudian yang ketiga ada globe. Nah, globe sendiri berbeda dengan kedua jenis gambaran peta. Globe sendiri merupakan bentuk 3D atau 3 dimensi, yang artinya hampir mirip dengan bentuk bumi aslinya. Globe merupakan bola kecil tiruan bumi yang memiliki skala dan bentuk menyerupai bumi, hampir mirip dengan bumi aslinya. Sehingga dari ketiga ini yang jelas paling menggambarkan letak, posisi, bentuk maupun ukuran itu adalah globe. Sedangkan peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Sementara globe sendiri berbentuk bola sehingga menyerupai planet bumi. Nah, selanjutnya ada komponen peta. Nah, komponen peta itu ada 10 adik. Nah, komponen yang pertama ada judul peta, garis tepi, garis astronomi atau koordinat, kemudian ada skala, orientasi atau penunjuk arah, sumber data dan tahun pembuatan, legenda dan simbol, inset, lettering, dan warna peta. Nah, sebuah peta yang baik harus menyantumkan dari 10 komponen peta tersebut. Apabila salah satu di antara dari komponen ini tidak ada, maka sebuah peta itu dinyatakan kurang lengkap atau kurang terpercaya apabila kita baca atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja yang pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta sendiri merupakan penggambaran isi dan jenis peta yang ditulis dalam huruf kapital. Judul peta itu merupakan komponen yang paling penting di komponen peta itu sendiri. Apabila kita tidak ada atau tidak melihat judul pada sebuah peta, kita akan kesulitan menentukan ini wilayah apa, ini maksudnya seperti apa. Nah, dengan judul kita langsung paham bahwa misal pada contoh peta potensi penduduk Kabupaten Sleman tahun 2021. Nah, berarti pada isi peta tersebut merupakan persebaran dan potensi sebuah penduduk di Kabupaten Sleman. Atau misal ada lagi peta administrasi wilayah Kabupaten Purbalingga. Nah, berarti dalam isi peta tersebut isinya merupakan wilayah-wilayah batas administrasi kabupaten di Kabupaten Purbalingga. Gitu. Nah, selanjutnya garis tepi. Nah, setelah judul tadi, sebuah peta biasanya terdapat garis tepi. Garis tepi sendiri merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta berguna merapikan susunan komponen peta dalam proses pembuatan. Nah, di dalam slide itu terdapat garis merah ini sebagai garis tepi. Adik-adik semua, di bagian biasanya garis tepi ya memang sesuai fungsinya sebagai merapikan
dari isi atau komponen-komponen lain dalam peta. Seperti itu. Nah, selanjutnya garis astronomi atau garis koordinat. Nah, garis astronomi sendiri fungsinya yaitu menentukan lokasi absolut suatu tempat. Garis ini yang terletak di tepi peta dengan format angka-angka koordinat. Nah, dalam peta, jadi terdapat garis hayal yang merupakan garis absolut. Jadi, ini garis yang menunjukkan lokasi pasti suatu tempat karena sesuai koordinat yang ada di bumi. Baik itu bujur timur, bujur barat, atau lintang utara dan lintang selatan. Seperti pada tanda anak panah ini merupakan contoh dari angka-angka koordinat dalam peta. Kemudian garis yang menghubungkan ini, kotak-kotak garis ini merupakan garis astronomi. Seperti itu. Di mana apabila kita misal menentukan letak lokasi kenduran. Nah, apabila ditarik ini merupakan lokasi absolut atau lokasi pasti. Apabila kita menggunakan koordinat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu skala dalam komponen peta. Skala yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Mengetahui skala sendiri, kita harus dapat melihat jarak di peta dibanding atau dibagi dengan jarak di lapangan. Jenis skala ada 3. Yang pertama ada skala angka, skala garis, dan skala verbal. Kenapa ada 3 jenis ini? 3 jenis ini menggambarkan skala tersebut ditulis berupa apa. Misal skala angka merupakan skala yang ditunjukkan dengan angka. Kemudian ada skala garis, skala yang ditunjukkan dengan garis lurus berruas, di mana setiap ruasnya ekuivalen dengan satuan panjang yang sama. Kemudian ada skala verbal, skala yang dinyatakan dalam kalimat. Nah, contohnya di sini ada 1:50.000. Ini merupakan contoh skala angka. Artinya apa? Artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm jarak aslinya. Kemudian pada contoh yang kedua, ini merupakan contoh skala garis, ya, di mana di atas cm, di bawah kilometer. Dengan ruas yang sama atau yang ekuivalen. Selanjutnya, skala verbal atau skala dengan kalimat. Penulisannya biasa dengan kalimat yaitu 1 cm ke 1 km misal. Artinya 1 cm di peta sama dengan 1 km jarak aslinya. Nah, menghitung skala ini juga penting. Biasanya juga dalam ujian ditanyakan. Menghitung skala, cara 1 yaitu membandingkan dengan peta lain. Cara 2 yaitu membandingkan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Cara 3 yaitu menghitung interval kontur pada peta. Oke, selanjutnya yaitu menghitung skala membandingkan dengan peta lain. Di sini ada contoh peta 1 dan peta 2. Misal, peta 1 yaitu jarak A ke B 4 cm dengan jarak aslinya atau skalanya yaitu 50.000. Sedangkan pada peta 2, jarak A ke B 2 cm, berapa skalanya? Nah, di situ berarti kita kerjakan dengan rumus jarak 1, peta 1 dibagi jarak peta 2 dikali skala peta 1. Nah, contoh pengerjaan di sini
4 cm dibagi 2 cm dikali 50.000 cm atau skala pada peta 1. Ditemui hasilnya yaitu 100.000 cm. Nah, berarti pada peta 2 memiliki skala yaitu 2:100.000 atau 1:50.000. Nah, selanjutnya yaitu menghitung skala dengan membandingkan jarak di peta dan jarak di lapangan. Misal, peta 1 jarak ke A ke B itu 3 cm, sedangkan peta 2 8 cm. Sementara jarak sebenarnya pada peta 1 6 km, sedangkan jarak peta 2 80 km. Nah, rumusnya kita tinggal menggunakan skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti jarak pada peta 3 cm dibagi 6 km atau bila diganti senti 600.000. Berarti 3 cm dibagi 600.000. Ketemulah 1 cm banding 200.000. Jadi skala pada peta 1 yaitu 1:200.000. Ini interval kontur sepertinya tidak usah, tapi kalau kalian ingin memahami boleh silahkan dilihat. Selanjutnya yaitu adalah orientasi. Orientasi yaitu petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Nah, biasa kita kenal dengan mata angin yang menuju ke utara atau north, atau dalam bahasa Indonesia utara. Selanjutnya yaitu sumber data dan tahun pembuatan. Nah, sumber data dan tahun pembuatan ini penting. Karena apa? Sumber data sendiri menunjukkan informasi sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sedangkan tahun pembuatan yaitu menunjukkan informasi keakuratan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, misal di sini ada peta potensi penduduk Kabupaten Sleman tahun 2021. Berarti tahun pembuatannya yaitu sekitar tahun 2021. Sementara sumber data biasanya bersumber pada suatu instansi yang berkepentingan atau berwenang dalam pembuatan peta atau dalam menyajikan data-data peta. Misal di sini ada BPS Kabupaten Sleman, di mana yang kita tahu BPS sendiri merupakan badan yang berwenang dalam mendata penduduk. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah legenda dan simbol. Legenda sendiri merupakan keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol, tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, legenda merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang terdapat pada satu kotak atau satu wadah apabila di peta. Sedangkan simbol-simbol merupakan tanda-tandanya itu sendiri, isi dari legenda. Nah, simbol sendiri terbagi menjadi 3. Jadi, yang pertama, titik. Nah, biasanya kantor kecamatan atau gunung atau banyaklah. Kemudian ada garis. Garis di sini menunjukkan biasanya ada jalan. Di sini ada kontur. Kemudian ada sungai. Selanjutnya ada area. Area merupakan kawasan atau kawasannya atau luasnya biasanya. Misal area batas Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada area
sawah misal, atau area lapangan. Nah, itu bisa dilihat dalam simbol peta. Misal warnanya juga ada warna hijau atau warna kuning domainnya. Yang selanjutnya insert. Insert merupakan menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya atau melihat lebih luas wilayah sekitar dari peta utama. Nah, misal di sini ada peta Kabupaten Sleman. Nah, wilayah yang lebih luas dari Kabupaten Sleman ini adalah mungkin di sini ada Provinsi DIY. Karena Kabupaten Sleman ini merupakan bagian dari Provinsi DIY. Sehingga insert ini merupakan peta yang lebih luas dari peta intinya. Itu agar terlihat jelas berupa peta ini merupakan bagian dari kawasan yang lebih luas. Seperti itu. Nah, kemudian ada lettering. Lettering sendiri merupakan cara penulisan. Semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Nah, misal di sini pedomannya penggunaan huruf pada peta. Yang pertama huruf kapital tegak untuk nama benua provinsi, huruf kapital miring untuk nama samudra atau lautan, huruf kapital kecil tegak untuk nama kota kabupaten dan nama wilayah, huruf kapital kecil miring untuk nama sungai, danau atau rawa. Nah, di sini misal wilayah Ngemplak. Nah, ini huruf kapital tegak biasanya ya menunjukkan benua atau provinsi atau daerah. Nah, kemudian di sini ada Kabupaten Klaten yang jelas ya. Nah, ini biasanya menunjukkan sama provinsi atau daerah. Nah, biasanya yang berbeda itu yang kapital miring atau kapital kecil miring. Biasanya terdapat pada sungai, samudra, laut. Nah, kebetulan dalam contoh ini tidak ada. Nah, jadi adik-adik mungkin bisa cari di internet atau di buku kalau penasaran. Nah, selanjutnya yaitu warna peta. Warna peta ternyata dalam peta warna-warna tersebut mempunyai arti tersendiri. Sehingga warna peta itu menonjolkan perbedaan antar objek pada peta. Nah, contohnya warna coklat menggambarkan relief permukaan bumi. Warna biru menampakkan wilayah perairan. Warna hijau menampakkan wilayah vegetasi. Warna merah menampakkan hasil budaya manusia. Sedangkan warna putih merupakan kenampakan permukaan bumi. Nah, jenis-jenis peta ada 4. Yang pertama itu berdasarkan skala, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan sumber data. Nah, yang pertama berdasarkan skala, peta kadaster. Peta yang memiliki skala 1:100 hingga 1:5000. Contohnya yaitu peta dalam sertifikat pembuatan tanah. Kemudian ada peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Nah, contohnya yaitu peta kabupaten. Selanjutnya ada peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Contohnya yaitu peta provinsi. Yang keempat yaitu peta skala kecil, peta yang memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Contohnya yaitu peta nasional. Selanjutnya yaitu peta skala geografis, yaitu peta dengan skala memiliki 1:1 juta. Nah, itu merupakan jenis-jenis peta yang berdasarkan skala. Selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Peta yang berdasarkan isi terdapat 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum sendiri peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di dalam suatu wilayah. Contohnya peta topografi, peta koronografi. Sedangkan peta khusus atau peta tematik
peta yang menggambarkan kenampakan tertentu, hanya khusus. Misal, contoh peta kepadatan penduduk, berarti hanya menampilkan kepadatan penduduk. Atau peta tanah, berarti hanya menampilkan lokasi atau petak-petak tanah pada suatu wilayah. Nah, selanjutnya peta berdasarkan bentuk. Yang pertama peta timbul, yang kedua peta datar, yang ketiga peta digital. Yang pertama peta timbul, peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya peta relief. Nah, ini ada contohnya, ini merupakan sebuah peta timbul. Nah, di sini bertekstur atau apabila kalian pegang itu ada permukaannya itu tidak rata ya, berarti timbul, ada 3D-nya. Nah, gunanya ya mempermudah kita membaca relief permukaan bumi. Wah, ini berarti dataran tinggi, dataran rendah, lokasi curam, lokasi landai, dan sebagainya. Selanjutnya peta datar. Peta yang dibuat dengan bidang datar seperti kertas, kain, kanvas. Nah, ini peta pada umumnya yang hanya digambarkan pada bidang datar. Selanjutnya peta digital. Peta yang menggambarkan kenampakan tertentu. Nah, biasanya dibuat atau digambarkan dalam digital. Selanjutnya berdasarkan sumber data. Sumber data terbagi dua, yaitu peta induk, peta yang sumber datanya memakai dari survei langsung di lapangan, contohnya peta relief. Berarti kita terjun ke lapangan langsung. Misal kita akan memetakan kawasan di Wonosobo. Kita ke Wonosobo, kita hitung, wah ternyata di Wonosobo itu termasuk dataran tinggi yang memiliki ketinggian sekian. Nah, kemudian kita gambarkan pada peta. Nah, itu termasuk peta induk. Selanjutnya peta turunan. Peta yang sumber datanya memakai acuan data atau peta lain. Nah, peta turunan ini peta yang istilahnya melengkapi peta yang sudah ada. Itu. Nah, proyeksi peta. Proyeksi peta sendiri terbagi menjadi 3 titik. Yang pertama ekuivalen, peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang kedua ada equidistant, peta yang harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada conform, bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dibesarkan sesuai dengan bentuk di permukaan bumi. Nah, dari proyeksi peta ini kita harus melihat kata kuncinya. Jadi, misal ekuivalen. Ekuivalen itu berarti luas wilayah. Berarti luas wilayah antar peta dan permukaan bumi harus sama. Dan ada equidistant, jarak. Berarti jarak di permukaan bumi dan jarak di peta harus sama. Sesuai skala yang ada. Kemudian conform. Conform bentuk, berarti bentuk ada di muka bumi dan pada peta sudut-sudutnya juga harus sama. Nah, jenis proyeksi peta sendiri terbagi 3 juga, yaitu zenital, kerucut, dan silinder. Proyeksi zenital berbentuk bidang datar, memproyeksikan objek-objek yang menyinggung permukaan bumi. Sedangkan proyeksi kerucut berbentuk kerucut, cocok digunakan dalam memproyeksikan permukaan bumi lintang utara maupun lintang selatan. Proyeksi silinder berbentuk silinder, cocok digunakan dalam memproyeksikan permukaan bumi bagian khatulistiwa. Nah, ini dari ketiga jenis proyeksi peta. Ya, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan bab 2. Yang pertama yaitu mengenai pemetaan dasar atau dasar pemetaan. Kita sambung dengan pertemuan atau pembahasan selanjutnya. Terima kasih.